Perkenalkan, nama saya Fian Ardiazena dengan NIM 222520131 kelas B semester 5 untuk mata kuliah keamanan jaringan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus DDoS di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2024. Untuk serangan mari kita masuk materi terlebih dahulu. Serangan DDoS telah meningkat secara signifikan di Indonesia, menciptakan ancaman serius bagi infrastruktur digital dan ekonomi. Mari kita jelajahi tren, dampak, dan upaya pencegahan yang telah dilakukan. Untuk slide selanjutnya, dan di sini adalah link berita kasus DDoS yang saya ambil untuk tugas pertemuan ke-11. Oh, di sini linknya tidak bisa dipencet, langsung saja kita di Chrome. Nah, ini beberapa kasus berita yang saya ambil. Untuk yang pertama, tiket.com dan Citylink yang terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2016, sekelompok peretas menyerang situs tiket.com dan maskapai Citylink menggunakan serangan DDoS. Akibatnya, kedua situs tersebut tidak dapat diakses oleh pengguna. Dan balik lagi kita ke PowerPoint. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus tiket.com dan Citylink tahun 2016 untuk jenis serangannya, volumetric attack, dan mengapa masuk kategori ini. Serangan pada tiket.com dan Citylink terjadi dengan membanjiri server mereka dengan lalu lintas data yang sangat besar sehingga bandwidth layanan habis. Serangan seperti ini bertujuan untuk membuat situs menjadi tidak responsif atau tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Volumetric attack biasanya dilakukan dengan memanfaatkan botnet, yakni jaringan perangkat yang terinfeksi untuk mengirimkan lalu lintas secara bersamaan. Dan balik lagi ke link yang tadi, untuk yang kedua saya mengambil website Sekretariat Kabinet RI pada tahun 2020. Pada tahun 2020 banyak situs pemerintah dan perusahaan di Indonesia menjadi target serangan hacker. Salah satu yang diserang adalah website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia yang berhasil dibobol oleh peretas. Dan balik lagi ke PowerPoint. Di sini saya juga akan menjelaskan seperti tadi jenis serangannya untuk kasus website Sekretariat Kabinet RI pada tahun 2020, yaitu protokol based attack. Mengapa masuk kategori ini? Serangan terhadap website pemerintah ini kemungkinan besar menggunakan teknik ancaman seperti SYN flood atau ping of death yang mengeksploitasi kerentanan protokol komunikasi di server. Hal ini menyebabkan sumber daya server terkuras sehingga tidak dapat memproses permintaan dari pengguna yang sah. Serangan protokol ini seringkali menargetkan server yang memiliki keamanan jaringan yang lemah. Nah, untuk yang terakhir, saya di sini mengambil kasus website DPR RI down pada tahun 2020. Pada tahun 2020, situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi target serangan cyber yang cukup serius. Serangan DDoS yang dilancarkan peretas berhasil membuat situs DPR RI tidak dapat diakses oleh publik selama beberapa waktu.
Peretas berhasil mengubah nama situs sehingga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan situs pemerintah. Serangan ini menimbulkan banyak kekhawatiran dan memicu diskusi di kalangan masyarakat tentang seberapa kuat infrastruktur digital negara kita. Balik lagi ke PowerPoint. Seperti tadi saya akan menjelaskan jenis serangannya, yaitu application layer attack. Mengapa masuk kategori ini? Serangan ini diduga berfokus pada aplikasi web yang berjalan di server DPR Republik Indonesia menggunakan permintaan HTTP atau HTTPS yang tampak sah tetapi dalam jumlah besar. Tujuannya adalah untuk membebani sistem dan menyebabkan aplikasi tidak dapat merespon pengguna. Serangan ini termasuk layer 7 attack dalam model OSI yang lebih sulit dideteksi karena lalu lintasnya terlihat seperti aktivitas pengguna biasa. Untuk slide selanjutnya yaitu serangan DDoS. Mengapa pemerintah menjadi target? Yang pertama, ketergantungan tinggi. Sistem digital pemerintah sangat penting bagi operasional dan layanan publik, menjadikan mereka target menarik. Yang kedua, data sensitif. Pemerintah menyimpan informasi penting dan rahasia yang bisa disalahgunakan jika terjadi serangan DDoS. Yang ketiga, mempengaruhi kepercayaan publik. Serangan DDoS terhadap pemerintahan bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap sistem digital. Untuk slide selanjutnya, dampak serangan DDoS. Untuk yang pertama, kerugian finansial, gangguan operasional dan kehilangan pendapatan akibat downtime. Untuk yang kedua, kehilangan data, pencurian atau kerusakan data sensitif yang dapat berdampak buruk pada reputasi dan operasional. Untuk yang ketiga, gangguan operasional, interupsi layanan publik dan aktivitas bisnis menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian. Nah, untuk slide selanjutnya, upaya pemerintah dalam mencegah serangan DDoS. Yang pertama yaitu Undang-Undang IT. Untuk yang kedua, regulasi, meningkatkan keamanan sistem digital. Untuk yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan ancaman cyber. Untuk yang keempat, kerjasama dengan instansi terkait dan negara lain. Untuk slide terakhir, sebelum kesimpulan, langkah kedepannya membangun pertahanan yang kuat, seperti peningkatan infrastruktur, investasi teknologi, kolaborasi, dan peningkatan kesadaran. Untuk slide terakhir yaitu kesimpulan. Serangan DDoS di Indonesia ini seperti pada kasus tiket.com dan Citylink, website Sekretariat Kabinet RI, protokol based attack, dan website DPR RI, application layer attack, menunjukkan berbagai teknik yang digunakan untuk mengganggu layanan digital dengan membanjiri server atau mengeksploitasi kerentanannya yang menyebabkan kerugian finansial, gangguan operasional, serta potensi kehilangan data, sehingga memerlukan upaya mitigasi seperti penguatan regulasi, peningkatan infrastruktur keamanan, dan kolaborasi dengan instansi terkait. Sekian, terima kasih.